orang yang menuruti perkataan-perkataan diperlihatkan dulu kepada Rasul Yohanes tentang langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru, bahkan hubungan yang baru serta keadaan yang baru. Ya, supaya semua orang percaya betul-betul punya gairah, punya semangat rohani, bahkan juga kerinduan untuk mencapai apa yang Tuhan sudah persiapkan, apa yang Tuhan sudah perlengkapi. Ya, sebab kita akan meninggalkan langit bumi yang lama ini dan memasuki langit bumi yang baru. Ya, dan mengenai langit bumi yang baru dan kota Yerusalem baru, dalam Wahyu 21 sampai Wahyu 22 itu diterangkan bagaimana kondisinya. Apa tujuannya? Pada minggu yang lalu juga saya sudah singgung. Ini untuk membangkitkan semangat rohani kita, kerinduan kita, bahkan tujuan kita untuk mencapai apa yang Tuhan sudah persiapkan. Saya berikan satu contoh untuk lebih gampang di dunia ini. Ya, saudara pernah tinggal di satu tempat atau pada rumah yang mungkin aksesnya sulit. Ya, mungkin masuk gang juga susah. Mobil nggak bisa masuk, ya mungkin kita tinggal di situ. Ya, saudaraku, dalam kondisi seperti itu, aksesnya susah, motor saja susah masuk, apalagi mobil, kan begitu. Ya, parkirnya pun susah, belum lagi mungkin rumah, ya saudaraku sangat-sangat terbatas. Ya mungkin rumah itu juga ya kamar mandinya juga sudah reot, pintunya juga sudah mau tumbang, atapnya juga mungkin sudah bocor, ya lantainya juga sudah berlobang-lobang. Mungkin tiang-tiangnya juga sudah penuh dengan rayap dan lain sebagainya. Saya bukan mau merendahkan, bukan. Ya, tetapi saya memberikan gambaran. Amin. Saudara pernah melihat kondisi rumah seperti itu? Atau mungkin kita pernah tinggal ya di rumah yang kondisinya seperti itu. Bahkan juga mungkin lebih parah. Tikus banyak, ya saudaraku, sampah banyak. Ya, mungkin juga tidak punya halaman, ya tidak punya taman. Ruangannya juga kecil, sempit. Pernah lihat rumah seperti itu? Saudara pernah tinggal? Pernah, puji Tuhan. Lalu ada seseorang berkata kepada saudara, ya, saya sudah persiapkan rumah bagimu dan akan kuberikan itu dengan cuma-cuma. Ya, jalannya bagus, punya taman, ada kolam renangnya, bahkan juga ada kolam-kolam ikannya. Saudara bisa bayangkan? Saudara bisa bayangkan? Rumahnya besar, luas, ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada kamar-kamarnya, ya, dindingnya bagus, catnya bagus, ya, penataannya juga bagus dan semua sudah lengkap, ada sofanya, ya, ada kitchen setnya dan lain sebagainya. Ibu-ibu bisa bayangkan? Bisa? Seseorang itu berkata kepada saudaraku, persiapkan dan itu akan kuberikan kepadamu, ya, sebagai hadiah. Perasaan saudara bagaimana? Sukacita. Yang lain. Perasaan saudara bagaimana? Hah? Sangat amat. Sangat apa? Sangat amat. Amat sangat. Ya. Yang lain. Loh, enggak punya perasaan. Ya. Saudara ingin cepat-cepat pindah ke sana? Pada bengok, tangkap enggak? Tadi saudara sudah punya rumah yang pertama, kondisinya sangat memprihatinkan, aksesnya jadi sulit, saudara tidak nyaman di situ. Lalu ada seseorang berkata, ku persiapkan, ku berikan, ku hadiahkan bagimu rumah yang bagus, luas, jalannya bagus, enggak ada becek, enggak berlumpur. Ya, ini bagus, rumahnya juga lengkap semua. Sudah kupersiapkan, terserah kamu kapan kamu pindah ke sana. Bagaimana perasaan saudara? 1, 2, ingin coba pindah. Terus,
Saudara yang terkasih, itulah sebabnya Tuhan memberikan gambaran soal langit baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Rumah yang pertama tadi saya gambarkan itu menunjukkan dunia sekarang ini. Tempat kita tinggal. Penuh dengan lumpur, dosa, kegelapan. Bahkan juga penuh dengan segala keburukan, kekotoran, keterbatasan. Aksesnya sulit. Kita harus bagaikan berjuang untuk masuk. Untuk tinggal di dalamnya. Di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bagaikan berjuang, bergumul untuk tinggal, untuk hidup. Tetapi Tuhan mempersiapkan bagi kita satu tempat langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru. Maka dalam kitab Wahyu pasal 21 sampai kepada pasal 22 sudah diberikan gambaran. Supaya kita bisa menangkap langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru, tempat yang Tuhan persiapkan itu bagi saya dan saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya sesudah tempat itu selesai, maka aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Amin. Haleluya. Maka dalam Wahyu 21 sampai 22 diberikan gambaran. Bagaimana kondisi langit baru, bumi yang baru. Bagaimana kondisi kota itu. Bagaimana pintu gerbangnya. Bagaimana tembok-temboknya. Bagaimana jalan-jalannya. Bagaimana kondisi di dalamnya. Sudah diperlihatkan. Apa tujuannya? Supaya kita betul-betul punya kerinduan kepada tujuan yang Tuhan sudah persiapkan itu. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita kembali sebelum kita lanjutkan ya dalam ayatnya yang keempat dan 5, ya, saya mau tarik kembali ke belakang. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat diperlihatkanlah kepada Rasul Yohanes. Setelah diperlihatkan dikatakan tuliskanlah itu. Supaya apa yang diperlihatkan itu menjadi satu tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang percaya. Supaya semua orang bisa mengerti bagaimana kondisi langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru itu. Di ayat yang pertama saya tarik kembali, mundur dulu. Haleluya. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit yang pertama ini dan bumi yang sekarang ini sudah berlalu. Ya. Lalu Tuhan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Ya, terus. Dan laut pun tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Jadi kalau saudara nanti pengen ke pantai, enggak lagi ada. Ya. Jadi jangan lagi nanti buat program mau ke pantai. Di kota Yerusalem yang baru. Kalau sekarang silakan. Amin. Ya, jangan nanti di sana kita buat program lah, kita mau ke pantai. Ya, mau berkemah di pantai. Enggak ada lagi laut di sana. Ya. Alkitab sudah mencatatnya. Laut pun tidak ada lagi. Ya, coba terus. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru. Nah, di langit yang baru, bumi yang baru itu ada kota yang kudus. Namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru terus. Turun dari sorga, Ya. dari Allah, Terus. yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya. Jadi di langit yang baru, bumi yang baru itu ada kota Yerusalem. Kalau di langit dan bumi yang lama ini ada banyak kota. Ada banyak kota, ada banyak negara. Ada banyak bangsa, ada banyak suku. Menunjukkan bahwasanya, saudaraku, masih ada sekat-sekat, masih ada perbedaan-perbedaan.
Tetapi di langit baru, bumi yang baru itu hanya ada satu kota. Namanya kota Yerusalem baru. Nanti di ayat 9 dengan ayat 10, kota Yerusalem baru itu adalah mempelai pengantin anak domba. Itulah gereja yang kudus, gereja yang sempurna, gereja yang sudah mengalami keubahan tubuh dengan tubuh kemuliaan, atau mengalami kebangkitan pada kebangkitan yang pertama. Ya, itu yang disebut dengan Yerusalem yang baru ini. Terus, lanjutkan ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Ya, terus. lihatlah, Ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Terus. dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya, Mereka akan menjadi umatnya, ya. dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, perhatikan ayat 1 ada langit dan bumi yang baru. Ayat 2 di dalamnya ada kota Yerusalem baru. Selanjutnya yang ketiga, di dalam langit bumi yang baru itu juga, di situ ada hubungan yang baru. Persekutuan yang baru. Di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dikatakan di situ, dikatakan, lihatlah kemah Allah. Kemah itu bicara tentang tempat kediaman. Kalau dikatakan kemah Allah itu adalah kediaman Allah. Ya, di mana kediaman Allah? Ada di tengah-tengah manusia, umatnya. Allah bersama-sama dengan umatnya manusia. Seperti dulu ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, Allah ada di tengah-tengah umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu bicara tentang persekutuan. Ya, persekutuan itu ada karena ada hubungan yang baik. Amin. Sekali lagi, saya ikuti ayatnya yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah itu adalah kediaman. Tempat kediaman. Kalau dikatakan kemah Allah, berarti tempat kediaman Allah. Ada di tengah-tengah manusia. Kalau saya sempurnakan bahasanya, Allah berdiam di tengah-tengah manusia. Ini bicara tentang persekutuan ataupun hubungan. Ya, secara jasmani. Suami ada di tengah-tengah keluarga. Ada di antara istri dan anak-anak. Itu bicara tentang hubungan ataupun persekutuan. Amin. Ya, kan tidak mungkin suami ada di tengah-tengah rumah itu, keluarga itu kalau tidak ada hubungan. Ya, tapi karena ada hubungan. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Suami ada di tengah-tengah keluarga. Ada di antara istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena ada hubungan. Ada persekutuan. Kalau tidak ada hubungan yang baik, tidak ada persekutuan yang baik, suami tidak akan mungkin ada di tengah-tengah istri dan anak-anaknya. Saudara, suami-suami ada di tengah-tengah istri dan anak-anakmu karena ada hubungan. Ada persekutuan. Jadi kalau dikatakan Allah berdiam atau kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itu bicara tentang hubungan, persekutuan. Jadi di langit yang baru, bumi yang baru, ada kota Yerusalem baru. Dan di situ ada hubungan yang baru, persekutuan. Antara Allah dengan umatnya. Maka dilanjutkan di sini. Ya, Allah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia atau Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka.
Ini hubungan persekutuan antara Allah dengan umat. Kenapa Allah bisa berdiam di tengah-tengah manusia? Karena ada hubungan yang baik. Kenapa Allah bisa berkemah di tengah-tengah manusia? Karena ada persekutuan. Maka tadi saya memberikan gambaran, kalau suami ada di antara istri dan anak-anaknya, karena ada hubungan, ada persekutuan. Yang indah, yang baik. Maka berkat dari persekutuan ini, ayatnya yang keempat. Lanjutkan ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Lanjutkan. Tidak akan ada lagi perkabungan. Terus. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sudah berlalu. Berkat dari persekutuan itu. Hubungan yang baik itu ayat 4. Keadaan yang baru. Bagaimana keadaan yang baru? Kutuk tidak ada lagi. Maut tidak ada lagi. Tidak lagi ada perkabungan, tidak lagi ada ratap tangis, duka cita, tidak ada lagi. Maka pada minggu yang lalu saya sampaikan, berkat persekutuan itu di pasal 22 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima itu diulang lagi. Bahkan diterangkan lebih mendetail. Di pasal 22 ayatnya yang ketiga, 4, 5. Ya, itu berkat persekutuan. Minggu yang lalu saya sudah terangkan 3 dari berkat persekutuan itu. Apa berkat persekutuan itu? Yang pertama minggu yang lalu kita sudah melihat tidak lagi ada laknat ataupun kutuk. Kemah Allah dan anak domba ada di tengah-tengah umat. Ataupun tahta Allah ada di tengah-tengah umatnya. Baru yang ketiga itu dikatakan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Coba diulang dulu sebentar dari ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak lagi ada laknat. Itu Tahta yang pertama. Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Yang kedua, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. Itu berkat yang kedua dari persekutuan itu. Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu. Ya, mengenai kuasa ini. Ya, terus. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan yang ketiga berkat persekutuan itu hamba-hambanya akan beribadah. Ya, tetapi ibadahnya bukan lagi seperti sekarang kita jauh. Ya, tetapi nanti kita akan beribadah dengan begitu dekat, bahkan berhadap-hadapan. Di ayat yang ketiga ini, di sini ada 3 berkat persekutuan. Tidak lagi ada kutuk atau laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba itu ada di tengah-tengah umatnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Baru yang keempat, apa berkat persekutuan itu? Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya. Itu yang keempat. Berkat persekutuan itu, mereka akan melihat wajah Tuhan. Yang kelima, terus. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nama Allah itu akan tertulis di dahi mereka. Itu berkatnya. Yang kelima. Yang keenam, terus. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, terus. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Ya, terus. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya, tidak lagi ada di sana malam. Ataupun gelap. Itu berkat yang keenam. Yang ketujuh. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi ada 7 berkat dari persekutuan itu. Ya, ini bicara tentang berkat yang sempurna. Saya selalu menyampaikan 7 adalah angka yang sempurna. Dan di sini ada 7 berkat persekutuan. Artinya berkat yang sempurna. Minggu yang lalu saya sudah terangkan 3 dari ayatnya yang ketiga. Malam ini saya akan kutip dari ayat yang keempat sampai kepada ayatnya yang kelima. Apa berkat persekutuan selanjutnya? Dikatakan dalam ayatnya yang keempat, dan mereka akan melihat wajah.
mereka akan melihat wajah. Orang-orang yang masuk ke langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru itu akan melihat wajah Tuhan. Saya mau menyampaikan kepada kita, banyak orang percaya sudah melihat Tuhan, tetapi belum melihat Tuhan dalam kesempurnaan. Belum melihat Tuhan dalam kesempurnaan. Maka kalau kita melihat di dalam perjanjian lama pun, itu banyak. Orang-orang saleh atau orang-orang percaya yang melihat Tuhan. Melihat malaikat. Sehingga dikatakan melihat malaikat Tuhan. Dalam perjanjian lama itu banyak. Perjanjian baru juga demikian. Zakaria juga bertemu, bahkan juga Maria, Yusuf, dan lain-lain. Di samping itu, Petrus, Yakobus, Yohanes juga suatu waktu dibawa oleh Yesus naik ke gunung. Lalu di situ Yesus berubah rupa dalam kemuliaan. Itu dalam Matius pasalnya yang ke-17 ataupun dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Yesus berubah rupa, penuh dengan kemuliaan. Maka terlihatlah di sisi Yesus Musa dan Elia. Itu dalam penglihatan langsung Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan dalam mimpi. Bukan penglihatan di dalam doa, tidak. Tetapi melihat dalam kemuliaan. Sampai Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Itu dalam Matius pasal yang ke-17. Atau boleh kita lihat sebentar. Matius pasal 17. Ya, ayat 1. Ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Terus. Di situ mereka sendiri saja. Ya, lanjutkan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa di depan mata mereka. Terus. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Terus. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti Ya, terang. bayangkan. Ini sudah di atas gunung ya. Ketika mereka masih di bawah, belum. Yesus itu masih seperti kita, tubuh jasmani. Tetapi ketika sudah di atas gunung, dia berubah rupa. Wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan. Seperti matahari. Kalau sudah seperti matahari katanya berarti tidak bisa kita lihat secara langsung. Saudara pernah bisa lihat matahari secara langsung? Kita nggak mampu. Itu yang dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu Yesus penuh dengan kemuliaan itu. Bahkan juga dikatakan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Terus. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, terus. Kata Petrus kepada Yesus, Ya, Tuhan, Tuhan. betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kami bisa melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Tidak seperti manusia biasa. Tidak dalam kondisi manusia daging. Tetapi kami melihat dalam kemuliaan. Tetapi itu belum kemuliaan yang sempurna, belum. Maka saya katakan, di dalam Alkitab, mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ada banyak orang-orang percaya yang pernah melihat Tuhan. Tetapi belum melihat Tuhan dalam kesempurnaan. Musa juga pernah melihat Tuhan. Bahkan Alkitab memberikan catatan, berhadap-hadapan Tuhan bicara dengan Musa. Bahkan ada kalanya, ya,
Tuhan juga memperlihatkan dirinya kepada Musa seperti dilekukan gunung. Dan Tuhan berkata, ya, ketika aku ada di gunung itu, aku akan membuat engkau dilekukan gunung itu supaya engkau tidak melihat wajahku. Aku akan menutupi wajahku dengan tanganku. Lalu aku lewat dari depanmu. Setelah aku lewat, engkau hanya bisa melihat punggungku, belakangku, kata Tuhan. Sebab kalau engkau memandang wajahku, engkau tidak akan tahan. Tetapi Musa melihat Tuhan. Ya, berhadap-hadapan di dalam tabernakel di ruangan Maha Kudus. Tuhan berkata, berhadap-hadapan aku bicara dengan Musa. Tetapi Musa belum melihat Tuhan dalam kesempurnaan. Dalam kemuliaan yang sempurna. Belum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang percaya sudah melihat Tuhan. Tetapi belum dalam kemuliaan yang sempurna itu. Kalau manusia daging melihat Tuhan dalam kesempurnaannya itu, manusia tidak tahan. Manusia bisa mati. Bahkan Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos itu, ketika dia melihat Tuhan dalam kemuliaan, Rasul Yohanes berkata, aku seperti mati. Seperti mati rasanya. Tetapi Tuhan menyentuhku dan berkata, jangan takut. Ini dalam kondisi Rasul Yohanes itu dalam kepenuhan Roh Kudus. Wahyu 1 ayat 9, 10 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Ketika Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Rasul Yohanes dalam kemuliaannya. Rasul Yohanes seakan-akan gak mampu kata. Ayat 9, Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, Ya, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, terus. dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, Ya, terus. berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Iya, jadi aku dibuang ke Pulau Patmos hanya karena kesaksian tentang Yesus. Ya, terus lanjutkan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, Aku dikuasai oleh Roh, terus. dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ya, terus. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, Terus. dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Terus. ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, Ya. ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, dia mendengar suara Yohanes. Apa yang telah engkau dengar, apa yang engkau lihat, tulis itu dalam sebuah kitab. Dan sampaikan itu kepada 7 sidang jemaat ini. Maru diteter, mulai dari Efesus sampai kepada Laodikia. Terus, apa pesan Lalu berikut? aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Terus, Dan setelah aku berpaling, ya, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. ya, aku mula-mula melihat 7 kaki dian dari emas, katanya. Terus, Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, ada serupa anak manusia. Terus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, ya, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. ya, siapa ini? Ya, yang seperti anak manusia ini. Terus, Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, ya, dan matanya bagaikan nyala api, terus, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, ya, terus. suaranya bagaikan desau air bah. Selanjutnya, Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, terus, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, ya, terus. dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar seperti matahari terik. Ini dalam penglihatan Rasul Yohanes. Maka di ayat 17. Ketika aku melihat dia, Ya, tersungkurlah aku di depan kakinya, tersungkurlah aku di depan kakinya. sama seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati rasanya. Seperti hilang kekuatan. Tidak punya kemampuan.
ketika dalam melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Tetapi sekali lagi, ini belum melihat Tuhan dalam kemuliaan yang sempurna, belum. Saya hanya kutip bahwasanya ada banyak orang-orang percaya yang pernah melihat Tuhan, tetapi belum melihat Tuhan dalam kemuliaannya yang sempurna. Sebab melihat Tuhan dalam kemuliaannya yang sempurna, itu hanya di langit baru, bumi baru, kota Yerusalem baru. Maka tadi dalam Wahyu 22 ayatnya yang keempat dikatakan, berkat dari persekutuan itu, yang keempat adalah mereka akan melihat wajah. Di situ kita nanti akan melihat wajah Tuhan dalam kemuliaannya yang sempurna. Kalau di sekarang di bumi ini, bumi yang lama ini, dengan tubuh yang jasmani ini, orang bisa saja melihat Tuhan, tetapi dalam keterbatasan. Dan kalau seseorang melihat Tuhan, wah ini betul-betul mengalami keubatan. Sekarang ini saja kadangkala orang merasa bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak ada transformasinya. Merasa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tapi hidupnya enggak berubah. Merasa punya pengalaman bertemu dengan Tuhan, tapi rohaninya biasa-biasa saja. Kalau kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Rasul Yohanes berkata, aku seperti mati rasanya. Seperti mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang. Dari sini kita melihat ketika Tuhan berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, atau Alfa dan Omega, baru kita tahu ini adalah Tuhan. Jadi Rasul Yohanes itu betul-betul melihat Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Dia betul-betul seperti mati rasanya, tidak berdaya. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita betul-betul mengalami keubahan. Yang walaupun kadang-kala ada orang berkata, aku bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau hidupnya tidak mengalami perubahan, transformasi, ya, semangat rohaninya tidak meningkat, Tuhan yang mana? Di bumi ini saja, dalam keterbatasan, kalau seseorang melihat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hidupnya dirubah. Masih ingat Rasul Paulus? Sebelum dia menjadi rasul, dia adalah Saulus, penganiaya jemaat, yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dalam perjalanan menuju ke Damsyik, hidupnya berubah 180 derajat. Penyerahannya berubah. Komitmennya berubah. Pelayanannya berubah. Lalu dia berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, apa yang kuanggap dulu sebagai kebanggaan, sebagai kehormatan, sebagai keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang kubanggakan selama ini, semua itu bagaikan sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Hidupnya betul-betul diubah. Nah yang saya mau tekankan, di langit baru, bumi yang baru, di Yerusalem baru, di situ kita akan melihat Tuhan secara langsung. Melihat Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Bukan lagi dalam tubuh jasmani. Rasul Yohanes menyampaikan begini dalam suratnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang kita memang sudah menjadi anak-anak Allah. Tetapi
belum nyata keadaan kita kelak. Namun katanya, coba dari ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, amin. Amin. Saudara anak-anak Allah, puji Tuhan. Terus, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Hari yang akan datang. Terus, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, tetapi kalau Kristus menyatakan dirinya, kalau ia datang kembali, menyatakan dirinya untuk menjemput, mengangkat gerejanya, umatnya yang sudah siap sedia, terus kita akan menjadi sama seperti maka Dia, kita akan sama seperti dia. Dalam hal apa? Tubuh kemuliaan. Amin. Kita akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Dalam kebangkitan pertama. Bukan lagi dengan tubuh jasmani ini. Terus lanjutkan. sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, disitulah kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Di situ kita akan melihat dia dalam kemuliaannya yang sempurna. Di situ kita akan melihat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau di bumi sekarang ini, bahkan dengan tubuh yang jasmani ini, yang sara dengan dosa dan kelemahan ini, kalaupun kita melihat Tuhan itu dalam keterbatasan. Dan tidak semua orang melihat Tuhan. Percaya kepada Tuhan mungkin banyak. Tetapi tidak semua orang percaya melihat Tuhan. Ya toh? Tidak semua orang percaya melihat Tuhan. Kan tidak semua murid-murid itu dikunjungi Yesus ketika dia bangkit. Bahkan satu kali pun murid-murid berkumpul, Thomas tidak ada. Karena penasaran saja Thomas. Dia berkata, aku sebelum kucucukkan tanganku ini ke bekas paku atau ke bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Oh, Thomas mendapat kemurahan. Maka yang kedua kali Yesus menampakkan diri kepada mereka kembali. Dan di situ ada Thomas. Langsung Yesus berkata, Thomas, ini aku. Ya, cucukkanlah tanganmu. Tanpa basa-basi. Langsung bicara kepada Thomas. Karena Thomas mendapat kemurahan. Tetapi kan tidak kepada semua Yesus menampakkan diri. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak. Kita percaya, walau kita tidak melihat, dia puji Tuhan. Kita berbahagia, kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat. Tetapi nanti di langit baru, bumi yang baru itu dengan tubuh kemuliaan, disitulah kita akan melihat Tuhan dalam kemuliaannya yang sempurna. Kalau di ayat 2 ini dikatakan, disitulah kita akan melihat Tuhan dalam keadaannya yang sebenarnya. Tetapi ada ketentuannya. Ayat 3-nya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yang rindu, yang berharap akan melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan. Terus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. ya, ketentuannya harus dalam kesucian. Baik dalam Injil Matius maupun juga dalam kitab Ibrani, ya, bahwasanya hanya orang yang kudus yang akan melihat Tuhan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Ya, kalau dalam kitab Ibrani dikatakan, kejarlah kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ketentuannya supaya kita dapat melihat Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Di langit baru, bumi yang baru, di kota Yerusalem baru, kita akan melihat wajahnya dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat. Itu yang pertama. Ya, dalam ayatnya yang keempat. Kembali kepada Wahyu 22, ayatnya yang keempat. Berkat persekutuan itu mereka akan melihat wajah. Melihat wajahnya yang sesungguhnya. Bertemu muka dengan. Maka kalau kita nyanyi pujian kita, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ini bukan hanya sekedar lagu, nyanyian, pujian, pengagungan. Tetapi supaya kita juga mengerti, memahami ketentuannya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya itu, kalau kita hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin kita masuk langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru, dengan kenajisan. Kalau masih menempel segala dosa-dosa kenajisan. Maka di pasal 21 kan, ayatnya yang ke-27, sebelumnya sudah diingatkan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kudus, itu ketentuan untuk melihat. Baru yang kedua, kembali kepada ayatnya yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya akan ditulis di dahi mereka. Kepada jemaat di Philadelphia, Wahyu pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-12, dikatakan kepada jemaat di Philadelphia, barang siapa yang menang, maka dia akan kujadikan menjadi soko guru di bait suci, dan namaku, nama Allahku, bahkan nama kota Yerusalem baru akan kutuliskan. Akan kutuliskan. Coba ayatnya yang ke-12. Ayat 12. Barang siapa menang, Ya, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, terus. dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. padanya akan kutuliskan nama Allah. Terus. Nama kota Allahku, Ya, yaitu Yerusalem baru, ya, yang turun dari sorga dari Allahku, ya, dan namaku yang baru. ya, dan namaku yang baru. Jadi nama Allah, kota Yerusalem baru, nama Yesus itu ditulis di dahi. Ditulis di dahi. Sebagaimana tadi Wahyu pasal 22 ayatnya yang keempat, bagian B-nya, dan namanya, nama Yesus akan tertulis di dahi mereka. Tertulis di dahi mereka. Kalau nama itu dituliskan di dahi mereka, ini tanda kepemilikan, tanda meterai. Tanda meterai. Bahkan di Wahyu pasal yang ke-7,
Wahyu pasal yang ke-7, kalau kita membaca ayat 2, ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat. Kepada malaikat penghukum itu diingatkan. Jangan menghukum. Ya, jangan merusakkan baik tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah di dahinya. Maka dimateraikanlah dari 12 suku Israel. 12.000 tiap-tiap suku. Dimateraikan. Di dahinya dituliskan nama Allah, nama kota Yerusalem, bahkan nama Yesus Kristus. Sebagai materai kepemilikan. Dituliskan. Jadi kalau ditulis saudaraku, dimateraikan, ini tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Di langit baru, bumi yang baru itu. Di situ ada tanda kepemilikan. Kita ini milik siapa? Bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik setan, bukan lagi milik yang lain, tetapi kita ini milik Kristus. Amin. Oleh sebab itu, sebelum sampai ke sana, ya, semua orang percaya itu dimateraikan. Ya, di bumi ini. Ya, Efesus pasal 1 ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ya, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebagai jaminan. Sampai kamu memperoleh, memiliki warisan Yerusalem baru. Ya, di sana kamu nanti akan dimateraikan dengan nama Kristus. Milik Allah seutuhnya. Kota Yerusalem baru. Ya, tempat Allah memerintah. Maka semua orang percaya itu dimateraikan dulu dengan Roh Kudus. Sampai nanti materai di kota Yerusalem baru itu kita terima. Ya, di mana nama Kristus itu dituliskan di dahi sebagai tanda kepemilikan. Coba Efesus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Iya. Di dalam Dia kamu juga, Ya. karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Kamu telah mendengar firman kebenaran, terus? yaitu Injil keselamatanmu. Iya, terus. Di dalam Dia kamu juga, Terus. ketika kamu percaya, Ketika kamu percaya, terus. dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita percaya, kepada kita diberikan Roh Kudus sebagai tanda meterai. Kita ini milik Allah. Kalau kepada setan kan Roh Kudus tidak diberi. Kepada orang yang hidup di dalam dosa, yang bertekun dalam dosa, hidup dalam kejahatan, Roh Kudus tidak diberi. Tetapi kepada orang percaya yang disebutkan milik kepunyaan Tuhan, Roh Kudus diberi. Kalau saudara masih ingat, Yesaya 44, dari ayat 2, 3. Ke tanah yang haus, yang kering akan diberikan hujan, itulah Roh Kudus. Sehingga nanti bertumbuh, maka dalam ayatnya yang keempat, 5, yang satu berkata, aku kepunyaan Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Coba, Yesaya 44 ya. Demikian ayat yang ketiga. Ya. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, Terus. dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya, terus. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, anak cucumu. Ya, orang-orang percaya berikutnya, generasi selanjutnya. Terus. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Serta berkatku ke anak cucumu. Lanjutkan. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Lalu mereka akan mengalami pertumbuhan rohani. Seperti rumput di tengah-tengah air, tidak akan mengalami musim kering.
Terus, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. ya, ayat 5, Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. maka mereka akan berkata, aku. Pada waktu kapan itu? Ketika Tuhan menaruh rohnya. Ketika Tuhan memberikan rohnya. Ketika Tuhan memateraikan milik kepunyaannya dengan rohnya. Maka umat Tuhan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Terus. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Ya. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya Terus. kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Ya. Akan menggelari dirinya. Akan menyatukan dirinya. Akan menyamakan dirinya dengan Israel sebagai umat Tuhan. Setelah apa itu? Setelah Tuhan memberikan rohnya. Sebagai meterai. Maka tadi di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Kepada orang percaya, Tuhan berikan rohnya untuk memateraikannya sebagai milik kepunyaannya. Dimateraikan, dituliskan. Oh, ini kepunyaan Tuhan. Aku milik kepunyaan Tuhan. Diakui secara lisan dan juga tertulis. Itu tadi dalam kitab Yesaya. Jadi kembali kepada Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya menjadi ahli waris. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kita dimateraikan sebagai jaminan kita ini adalah milik Allah. Amin. Amin. Kalau kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyampaikan dalam Roma pasalnya yang ke-8 itu, ya, diberikan roh anaknya. Ya, sehingga kita ini juga berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan kalau kita ini adalah anak, berarti kita ini juga adalah ahli waris. Sebelum kita menerima warisan, langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Di dalam diri kita harus ada tanda kita ini adalah milik Allah. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar memenuhkan kita, memberikan kita bahasa roh, menghiburkan kita, ya saudaraku, memberikan kita karunia, kemampuan untuk melayani, ya, mengurapi kita, tidak. Tetapi dimulai, Roh Kudus itu memenuhkan kita sebagai tanda meterai. Maka jangan sampai hilang tanda meterai. Jangan sampai hilang. Kalau kita punya sesuatu, ya, saya sering kali juga lihat, kalau di Indonesia mungkin masih jarang. Kalau seperti di daerah-daerah lain, negara-negara lain, kalau dia punya seperti anjing itu biasanya di situ ada kalungnya dan ada namanya. Siapa pemilik? Jadi kalaupun dia hilang, itu enggak, kalau seperti di negara-negara lain kan enggak main sembelih. Ya. Oh, ini yang liar ini, sembelih, enggak bisa. Pidana. Itu berat hukumnya, itu pidana. Jadi kadang-kala kalau sempat anjing itu nanti kesasar atau liar dia, atau contohnya dia di mana ditemukan orang lain, nanti dari kalungnya itu bisa dilihat. Oh, ini siapa ini pemiliknya? Tahu.
Jadi secara rohani pun begitu. Kita ini yang disebutkan milik kepunyaan Tuhan. Tuhan taruh rohnya di dalam kita. Sekarang pertanyaannya, apakah roh itu masih tetap ada di dalam kita? Apakah meterai itu masih kita miliki? Atau tanda meterainya sudah hilang? Tanda meterainya sudah padam? Selama kita di bumi ini, sebelum Kristus datang kali yang kedua, apa tandanya, apa buktinya kita ini milik kepunyaan Tuhan? Kalau kita ngaku milik kepunyaan Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi tentu kan ada tandanya. Ada meterainya. Apa meterainya? Tuhan taruh rohnya. Maka di Efesus pasalnya yang ketiga, pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan itu adalah jaminan sampai kamu menerima warisan. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Ya. Roh Kudus itu diberi kepadamu sebagai tanda kamu adalah milik kepunyaan Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Maka di pasal yang keempat diingatkan, jangan dukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan. Kalau engkau mendukakan Roh Kudus yang sudah memateraikanmu, maka Roh Kudus itu meninggalkanmu. Kalau Roh Kudus meninggalkanmu, engkau kehilangan tanda kepemilikan Tuhan. Di pasal yang keempat. Pasal 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah Terus. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jangan dukakan. Roh itu sudah memateraikan kamu sebagai milik kepunyaannya. Jangan bahasanya masih tinggal, rohnya sudah pergi. Saya harus sampaikan dengan tegas. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan bahasanya masih tinggal, rohnya sudah pergi. Roh Kudus itu memateraikan kita sebagai tanda miliknya. Banyak orang kadang-kala masih merasa bangga. Tetapi tanpa disadari, roh sudah meninggalkan. Ada banyak orang yang ditinggalkan. Mulai dari zaman Nuh pun, manusia sudah ditinggalkan. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-6, rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu sudah hidup dalam daging. Mengikuti keinginan. Dalam ibadah minggu saya sampaikan, Simpson itu ditinggalkan. Dia tidak sadar kalau Tuhan itu sudah meninggalkan. Walaupun dia masih merasa. Dia masih merasa kuat. Dia merasa baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi tanpa diketahuinya, roh Tuhan sudah meninggalkan. Dia masih bisa tertawa. Dia masih bisa bercinta. Dan lain sebagainya. Saul juga ditinggalkan. Walaupun kedudukannya belum bergeser. Dia masih tetap raja. Masih tetap pemimpin.
Tapi Tuhan sudah meninggal. Masih diakui oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan sudah meninggal. Maka lebih parah lagi orang-orang percaya di perjanjian baru ini. Jangan sampai bahasanya masih tetap, tapi rohnya sudah meninggal. Itu jaminan. Sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua, Ia akan memateraikan milik kepunyaannya dengan nama Allah, nama Yesus, nama kota Yerusalem baru. Maka tadi dalam Wahyu 22 ayatnya yang keempat bagian B, di dahinya dituliskan nama. Nama siapa? Nama Kristus Yesus. Nama Tuhan. Menunjukkan kita adalah milik kepunyaan. Di situ kita akan menjadi ahli waris yang sepenuhnya. Kalau sekarang masih janji, akan menjadi ahli waris. Masih janji. Sama seperti mungkin orang tua, oh ini nanti anakku ini menjadi ahli warisku. Nanti masih direncanakan. Dia nanti akan mewarisi satu rumahku ini. Tapi kan belum tentu. Kalau nanti dia dewasa, dia berubah setia, dia menjadi anak durhaka, belum tentu. Banyak orang kaya mewariskan hartanya, bukan kepada anaknya, ke panti asuhan. Diwariskan hartanya ke panti asuhan. Kenapa? Karena dia tahu anaknya tidak akan bisa menjadi ahli waris yang benar. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Nanti kalau dia sudah datang, di situ dia akan meteraikan kita sebagai milik kepunyaannya. Dia tulis namanya. Dia tulis nama kota Yerusalem baru. Bahwasanya kita adalah milik kepunyaan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kembali kepada Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Jadi di langit baru, bumi yang baru itu tidak memerlukan matahari dan lampu. Nah, perhatikan, saya tarik kembali ya, kepada langit yang lama dan bumi yang lama. Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah jadi? Jadi. Tetapi ketika ya Lucifer memberontak, maka Allah melemparkannya, membuangnya. Kemana dibuang? Ke bumi engkau kulemparkan katanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika iblis tahu rencana Allah hendak menciptakan manusia yang segambar dengan Allah, maka iblis menjadi cemburu. Sehingga ia ingin menyaingi Allah. Ia ingin sama dengan Allah. Bahkan dia ingin lebih dari Allah. Karena itulah maka Allah melemparkan dia ke bumi. Maka bumi yang sudah dijadikan oleh Allah itu dirusak oleh iblis. Ia membuat bumi itu menjadi gelap. Maka kitab Kejadian mencatat,
bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Setelah itu, berfirmanlah Allah. Apakah Allah menciptakan langit yang baru, bumi yang baru? Tetapi berfirmanlah Allah di langit bumi yang sudah ada, yang sudah penuh dengan kegelapan itu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu, perhatikan. Setelah terang itu jadi, maka dipisahkan Allah lah terang itu dari, apakah masih ada gelap? Masih. Tetapi sudah dipisah. Terang dengan gelap itu dipisah. Supaya ada terang, Allah menciptakan matahari. Supaya ada terang, Allah menciptakan benda-benda penerang, bulan, bintang, untuk menerangi. Sebab Allah senang dengan terang. Allah adalah terang. Haleluya. Jadi kegelapan itu di langit ini, di bumi ini tetap ada. Sampai hari ini. Maka terang itu dinamai siang, malam itu, gelap itu dinamai dengan malam. Jadi gelap itu tetap ada. Tetapi untuk menerangi kegelapan itu Allah menciptakan benda-benda penerang. Tambahannya. Sekali lagi, tambahannya. Usaha manusia yang takut terhadap kegelapan. Maka usaha manusia juga menciptakan terang melalui pelita ataupun lampu. Siapa yang menciptakan terang? Pelita? Usaha manusia. Kenapa? Karena manusia itu takut dengan kegelapan. Saudara takutkan dengan kegelapan kan? Takut toh? Dalam bayangan pandangan manusia kegelapan itu adalah kematian, maut. Maka manusia menciptakan pelita. Usaha manusia. Untuk terang. Tetapi di langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru. Di situ tidak ada kegelapan. Maka Alkitab mencatat bahwasanya tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab di situ tidak ada kegelapan. Tidak ada iblis lagi di situ. Karena penguasa kegelapan itu sudah lebih dahulu dibinasakan. Masuk ke lautan api. Neraka yang kekal. Maka di langit yang baru, bumi yang baru yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan jadikan itu. Di situ enggak ada kegelapan. Beda dengan sekarang ini, bumi yang sekarang ini. Di bumi yang sekarang ini tetap ada kegelapan. Hanya dipisah. Dan juga ada usaha manusia untuk menghindari kegelapan itu. Maka manusia membuat pelita. Tapi di langit bumi yang baru itu, di situ tidak ada kegelapan. Tentu itu hanya untuk orang-orang yang rindu, yang cinta dengan terang. Bagaimana supaya kita masuk kepada terang itu? Rasul Yohanes menyampaikan dalam surat supaya kita masuk dalam persekutuan, dimulai masuk dalam persekutuan di dalam terang. Hidup di dalam terang. Menjadi anak-anak terang. Tidak lagi bercampur baur dengan kegelapan.
Sekali lagi, kegelapan itu identik dengan maut, kematian. Maka manusia sangat takut terhadap kegelapan. Manusia sangat takut terhadap maut, terhadap kematian. Kalau bahasa Bataknya berkata, Aizur bu'do hamatiani. Kegelapan. Tahu jorbut? Menakutkan. Seram. Kenapa menakutkan? Aipa biar hamatiani itu jual mana mangulu. Maut itu, kematian itu, kegelapan itu menakut-nakuti orang yang hidup. Makanya ada istilah orang Batak, Aizurbu doha matiani kata. Kenapa? Karena orang yang hidup ditakut-takutinya. Kan orang hidup takut kepada kematian kan? Loh, saudara takut enggak? Takut dengan kegelapan? Makanya dikatakan Aizurbu doha. Makanya sesuatu yang menakutkan Aizurbu mai. Kan begitu. Menakutkan. Ngeri. Maka manusia selalu berusaha untuk membuat pelita karena takut terhadap kegelapan. Karena dalam pandangan manusia, kegelapan itu sama dengan kematian, maut. Tapi di kota Yerusalem baru, langit bumi yang baru. Di situ tidak memerlukan cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Sebab di situ tidak ada kegelapan. Di situ hanya ada terang Tuhan. Persekutuan antara terang dengan terang. Haleluya. Baru yang terakhir, yang keempat. Masih ayatnya yang kelima. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tanpa batas. Tidak ada kontrak. Tidak seperti raja-raja Israel. Ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang hanya 3 bulan. Dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi raja, artinya memiliki kuasa, kemenangan selama-lamanya. Maut tidak akan berkuasa lagi, dosa tidak bisa lagi mempengaruhi, penderitaan tidak bisa lagi mempengaruhi kita, menyeret kita, menarik kita kepada kehendak, kepada keinginan. Tetapi kuasa Allah, kemuliaan Allah akan memenuhi kita bagaikan raja-raja yang selalu berkemenangan, penuh dengan kuasa untuk menang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ini kondisi keadaan orang-orang percaya di langit baru, bumi yang baru, di kota Yerusalem baru. Itu yang menjadi tujuan kita, itu yang menjadi kerinduan kita. Ke sana kita tertuju, ke sana kita harus berjuang. Rebutlah kota Yerusalem baru yang Tuhan persiapkan bagi kita. Mari kita sama-sama berjuang dan bergandengan tangan untuk kita memperoleh masuk bersama-sama ke sana. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini.